Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran, tentang satuan, dan dimensi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang macam-macam alat ukur, serta bagaimana cara membaca alat ukur. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi membahas tentang aturan angka penting dan notasi ilmiah. Berbicara tentang angka penting nih, berarti kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan angka penting. Jadi angka penting itu apa? Angka penting itu merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, di mana angka penting itu terdiri dari angka pasti atau yang disebut dengan angka signifikan dan angka terakhir yang ditaksir atau disebut dengan angka taksiran. Misalnya saya punya suatu hasil pengukuran dengan alat ukur jangka sorong diperoleh hasil seperti pada gambar. Nah, dari gambar ini diperoleh hasil 1,35 cm. Nah, mana yang angka pasti, mana yang angka taksiran? Nah, kita identifikasi. Jadi angka pasti itu angka yang paling depan. Misalnya 2,5, oh berarti angka pastinya 2. Dari percobaan ini, dari pengukuran ini diperoleh hasil 1,35. Berarti angka aslinya adalah 1. Jadi 1 itu adalah angka pasti. Misalnya diperoleh 3,5, berarti 3 itu adalah angka pasti. Kemudian, angka yang ditaksir itu adalah angka yang terakhir di belakang koma. Jadi kalau 1,35, angka terakhirnya yaitu 5. Jadi 5 adalah angka taksiran. Di angka penting kita memiliki aturan yang disebut dengan aturan angka penting. Apa aja aturannya? Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi selain angka 0 adalah angka penting, berarti angka 1 sampai angka 9. Contohnya, misalnya saya memiliki 123, berarti di sini ada 3 angka penting. Siapa saja? Angka 1, angka 2, dan angka 3. Misalnya saya punya bilangan 24, berarti di sini ada 2 angka penting, terdiri dari angka 2 dan angka 4. Kemudian saya punya angka 4567, berarti di sini ada 4 angka penting. Atau tak singkat aja biar nggak panjang-panjang nulisnya AP. Jadi AP itu adalah angka penting. Jadi yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ini maksudnya gimana sih Bu, kok bulat? Nah, cara gampangnya gini. Angka 0 yang di tengah itu adalah angka penting. Gampangnya kayak gitu. Contohnya, misalnya saya punya 703. Nah, 0 di sini kan dia di tengah nih. Berarti dia digolongkan dengan angka penting, berarti dia dihitung sebagai angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting, angka 7, 0, dan 3. Contoh lain, misalnya saya punya angka 6403. Karena 0-nya di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah antara angka bukan 0, berarti dia dihitung. Jadi di sini ada 4 AP atau 4 angka penting. Aturan selanjutnya, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, jadi 0 yang letaknya di kanan nih, dia dihitung sebagai angka penting. Contohnya, 250, 0-nya kan di kanan nih. Di kanannya angka 5, angka bukan 0, berarti dia dihitung. Jadi di situ ada 3 angka penting. Misalnya saya punya 42,50. Nah, meskipun dia di belakang koma, tetap dihitung sebagai angka penting karena dia di sebelah kanan angka bukan 0. Jadi 42,50 ini ada 4 AP atau 4 angka penting. Aturan selanjutnya, semua angka 0 yang terletak sebelum angka bukan 0, bukan angka penting. Nah, jadi gampangnya gini, angka 0 yang paling kiri sebelum angka bukan 0 itu bukan angka penting. Pokoknya yang di kiri itu nggak dihitung gitu aja. Contohnya nih, misal 0,034. Nah, di sini kan ada 2 angka 0 yang paling kiri, berarti dia nggak dihitung. Yang dihitung yang
sisanya. Berarti di sini ada 2 angka penting. Siapa aja? 3 dan 4. Contoh lagi, misalnya ada 0,02100. 0 yang paling kiri sebelum angka bukan 0 nggak usah dihitung. Berarti 2100 yang belakang itu dihitung tetap. Berarti 0,02100 di sini ada 4 AP. Oke. Aturan pembulatan. Sebenarnya di aturan pembulatan ini sudah kalian pelajari ya sejak SD, tapi barangkali lupa. Saya jelaskan. Di sini ada 3 aturan pembulatan. Yang pertama, di sini jika angka lebih dari 5 maka dilakukan pembulatan ke atas. Jika lebih dari 5. Misalnya saya punya angka 87,237 diminta dijadikan 4 angka penting. Nah, berarti kan batasnya sampai 23 nih. Kita lihat angka di belakang 3. Belakang 3 itu kan 7. 7 itu ya lebih dari 5, berarti dilakukan pembulatan ke atas. Sehingga dibulatkan menjadi 87,24. Misal saya punya 62,27. Nah, diminta dijadikan 3 angka penting. 3 angka penting kan batasnya sampai 2 nih. 2 yang terakhir ya. Belakangnya 2 itu kan angka 7. 7 lebih dari 5, sehingga dia dibulatkan ke atas. Jadi diperoleh 62,3. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, jika angka kurang dari 5 maka dilakukan pembulatan ke bawah. Artinya dia tetap nggak perlu ditambah 1 gitu. Misalnya saya punya 16,23. Diminta dijadikan 3 angka penting. 3 angka penting batasnya sampai angka 2. Kita lihat angka belakangnya 2. Oh 3 nih. 3 berarti dia di bawah 5. Berarti dia nggak usah ditambah 1. Jadi diperoleh 16,2. Saya punya 15,1, diminta dijadikan 2 angka penting. 1 berarti nggak perlu dibulatkan depannya, jadi tetap 15. Jadi hasilnya 15. Nah, aturan ketiga, gimana kalau misalkan dia itu angkanya tepat di 5? Jika angka tepat di 5, maka harus melihat angka sebelumnya. Di sini punya 2 tipe kejadian. Yang pertama, jika angka sebelum 5 itu bilangan ganjil, maka dilakukan pembulatan ke atas. Contohnya nih, misal saya punya 13,5. Karena tepat di 5 harus lihat bilangan sebelumnya, angka sebelumnya. Ternyata angka sebelumnya 3. 3 dia ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Sehingga diperoleh hasil 14. Nah, jika angka sebelumnya ini berarti angka sebelum 5 itu genap, maka dilakukan pembulatan ke bawah atau tetap. Misalnya 12,5 nih. Pas di 5, kita lihat angka depannya 2. Oh, 2 genap. Berarti dia nggak perlu ditambah 1. Jadi hasilnya menjadi 12. Oke. Saya punya pertanyaan nih. Bagaimana cara kita menuliskan angka yang sangat kecil atau angka yang sangat besar? Misalnya angka yang seperti ini atau angka yang seperti ini. Saat kita menuliskan angka yang seperti itu, cenderung untuk melakukan kesalahan karena angkanya cukup rumit ya. Jadi di sini kita dibutuhkan cara menuliskan gimana biar dia tidak terlalu rumit. Nah, gimana caranya dengan menuliskan notasi ilmiah? Nah, notasi ilmiah itu apa? Notasi ilmiah itu adalah cara penulisan hasil pengukuran yang dimana hasil pengukurannya itu sangat kecil atau sangat besar. Notasi ilmiah dituliskan dengan A dikali 10 pangkat N. Dengan A itu adalah angka penting. Nah, di sini ada catatan nih. A itu nilainya lebih dari sama dengan 1 sampai kurang dari 10. Berarti kalau angka 0,9 gitu nggak bisa. Harus lebih dari sama dengan 1, minimal 1. Berarti 1,2 gitu boleh. Sampai kurang dari 10, berarti maksimalnya 9,999. Pokoknya nggak sampai 10 ya. Kemudian N di sini adalah eksponen bilangan bulat. Sudah tahu bilangan bulat belum? Nah, contoh bilangan bulat ya angka 1 sampai 9. Misalnya 10 pangkat 11, itu bilangan bulat. Tapi kalau 10 pangkat 3,5, itu bukan bilangan bulat, ya. Kemudian 10 pangkat N di sini dinamakan dengan orde. Kita langsung aja contoh. Misalnya saya punya 25.000. Nah, di situ ada angka depan 25.
sesuai dengan aturan angka penting yang awal tadi, kita menuliskan maksimal itu angka 10. Berarti 25 nggak boleh nih. Berarti harus 2,5. Biar 2,5 berarti dari 0 yang paling belakang ya, itu digeser 4 ke kiri. Biar dia menghasilkan 2,5. Jadi kita bisa menuliskan 2,5 kali 10 pangkat 4. Di sini 2,5 itu adalah 2AP, 2 angka penting. Misalnya nih lagi 0,00875. Nah, di sini angkanya adalah 875. Itu kan lebih dari 10. Kita cari angka yang kurang dari 10 dan lebih dari 1, berarti 8,75. Biar 8,75 berarti dia digeser ke kanan. Nah, kalau digeser ke kanan berarti nanti pangkatnya dia adalah negatif. Jadi bisa kita tuliskan 8,75 kali 10 pangkat min 3, di mana 8,75 itu adalah 3 angka penting. Nah, di sini ada catatan lagi nih. Kalau kalian menggeser ke kiri itu nanti positif pangkatnya. Kalau digeser ke kanan komanya, berarti nanti pangkatnya dia jadi negatif. Tabel awalan dalam SI. Berikut ini ada tabelnya ya. Nah, ada tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat apa perbedaannya. Kalau sebelah kiri nih, pangkatnya negatif dan sebelah kanan pangkatnya positif. Apa aja yang pangkatnya negatif? Ada mili, mikro, nano, piko, dan femto. Singkatannya N kecil, mikro singkatannya mu, nano singkatannya N, piko singkatannya P, dan femto singkatannya F. Di mana dalam penulisannya mereka menggunakan huruf kecil. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Kilo singkatannya K, mega singkatannya M kapital, giga G kapital, tera T kapital, dan peta adalah P kapital. Nah, yang cenderung sering muncul biasanya di sini adalah mikro dan nano kalau yang pangkat negatif ya. Kalau yang pangkat positif itu yang sering keluar ya, kilo, mega, giga, tera, ini sering. Yang jarang itu peta, femto, sama piko. Misalnya nih saya punya hasil pengukuran 2,5 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, 10 min 6 tadi adalah mikro, jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk lain 2,5 mikro Newton. Sama aja ya. Atau dibalik, misalnya kamu punya hasil pengukuran 3 mikro Newton. Oh, mikro itu 10 pangkat min 6 nih, berarti 3 kali 10 pangkat min 6 Newton. Jadi mikronya nggak usah ditulis lagi. Misalnya contoh yang lain, 2 kali 10 pangkat 6 kolom. 10 pangkat 6 miliknya siapa ya? Oh, miliknya mega. Berarti di sini bisa kita tuliskan 2,5 mega kolom. Aturan berhitung angka penting. Jadi berhitung ini nanti ada penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian. Yang pertama kita identifikasi dulu penjumlahan dan pengurangan. Gimana kalau kita mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dengan angka penting? Maka di sini hasil dari penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Hasilnya itu hanya satu angka taksiran. Contoh nih, misalkan saya punya angka 85,6. 6 di sini merupakan angka taksiran. Jadi angka taksiran itu adalah angka di belakang koma yang posisinya paling belakang. Contoh nih, 13,21. Angka di belakang koma yang paling belakang ini adalah angka 1. Jadi angka 1 di sini merupakan angka taksiran. Kemudian kita jumlahkan. Jadi diperoleh, kita susun ya, kayak SD dulu, 1, 6 tambah 2, 8, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 1, 9. Nah, yang lurusnya angka taksiran itu berarti dia juga sebagai angka taksiran. Jadi gini nih. Jadi di sini kita lihat lurusnya 6 itu kan angka 8, lurusnya 1 angka 1. Jadi di sini dia menghasilkan dua angka taksiran. Jadi angka taksirannya 8 dan 1. Kembali lagi ke aturan awal bahwasanya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi hasilnya diperoleh 98,8 diambil satu angka taksiran yang paling depan. Jadi di sini 98,8 itu adalah 3 angka penting. Contoh lagi, misalkan saya punya 12,34.
4 ini merupakan angka taksiran. 56,782, 2-nya merupakan angka taksiran. 25,5, 5 angka taksiran. Kita jumlahkan. Hasilnya 93,622. Kita lihat dari belakang, yang angka taksiran itu kan angka 2, yang lurus dengan angka 2 itu dihasilkan angka 2. Kita lihat yang tempatnya 2, yang angka taksiran itu kan 4. Bawahnya yang lurus dengan angka 4 itu kan 2 di hasilnya. Itu kita hitung sebagai angka taksiran. Kemudian angka yang paling bawah 5, 24,5, 5-nya kan angka taksiran. Berarti yang lurus di hasil yang lurus dengan angka 5 itu angka taksiran. Jadi di sini kita lihat angka taksirannya ada 3, 662. Nah, kembali lagi ke aturan awal, hanya ada satu angka taksiran. Jadi diperoleh hasil 93,6. Aturan berhitung angka penting yang selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Jumlah angka penting dari hasil perkalian dan pembagian, di sini kita mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan saya punya angka 2 angka penting dikalikan dengan 3 angka penting. Berarti diambil yang paling sedikit nih. 2 sama 3 berarti yang paling sedikit 2. Berarti hasilnya nanti harus dalam bentuk 2 angka penting. Contoh lagi, misalnya saya punya 2 angka penting dikali dengan 5 angka penting. Berarti hasilnya nanti 2 angka penting. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Misal saya punya 3,02. 3,02 di sini adalah 3 angka penting. Kemudian dikalikan dengan 4,5. 4,5 berarti 2 angka penting. Jadi nanti hasilnya harus dalam bentuk 2 angka penting. Kita kalikan, ternyata mendapatkan hasil 13,59. Karena diambil 2 angka penting saja, di sini kita harus mengikuti aturan pembulatan. Nah, 2 angka penting berarti kan 1 sama 3. Kita lihat belakangnya. Oh, ternyata belakangnya 3 ini 5. Sesuai dengan aturan pembulatan, kalau tepat di 5 berarti dilihat angka sebelumnya. Angka sebelum 5 ini 3. Oh, 3 itu berarti dia ganjil nih. Kalau ganjil berarti dia dibulatkan ke atas, sehingga hasilnya 14. Jadi diperoleh hasil 3,02 dikali 4,5 adalah 14. Kemudian contoh lagi, 12,34. Di sini 4 angka penting dikalikan dengan 4,5, 2 angka penting, jadi nanti hasilnya harus 2 angka penting. Kita kalikan, ternyata mendapatkan hasil 2,742. Sesuai dengan aturan angka penting, diambil 2 angka penting saja, berarti diambil 2,7. Kita lihat belakangnya kan angka 4 nih. Kalau angka 4 kan nggak perlu dibulatkan ya, berarti tetap 2,7. Jadi hasil dari 12,34 dikalikan dengan 45 adalah 27. Contoh soal. Tentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran berikut ini. Misalnya, yang pertama, 5.340 kg. Disuruh menentukan jumlah angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting. Kemudian selanjutnya 0,0021 kg. Nah, ingat tadi 0 sebelum angka bukan 0 tidak dihitung sebagai angka penting. Berarti di sini hanya ada 2 angka penting, yaitu angka 2 dan 1. Selanjutnya 154,210 cm. Nah, di sini hati-hati ada tanda bawah garis. Jadi perhitungan angka penting hanya sampai underline itu. Garis bawah itu ya, hanya sampai angka 2. Jadi ngitungnya dari 1, 5, 4 sampai 2. Berarti di sini ada 4 angka penting. Selanjutnya 0,120 meter. 0 yang sebelah kiri nggak dihitung, berarti ada 3 angka penting. Soal berikutnya, bulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, diperoleh hasil pengukuran seperti berikut ini. Yang pertama 12,567 kg. Karena diminta hanya 2 angka penting, berarti hanya sampai angka 12 saja. Tapi kita lihat angka belakangnya. Oh, angka belakangnya angka 5. Kita lihat depannya lagi.
ternyata angka 2, genap berarti tidak dibulatkan. Jadi hasilnya 12 kg. Kemudian 12.300 kg, diminta 2 angka penting. Di sini yang ada angka selain 0 itu kan 1, 2, sama 3, berarti kan 3 angka penting. Berarti nggak bisa nih kalau kita buat 2 angka penting. Berarti di sini solusinya kita buat notasi ilmiah. Nah, ingat notasi ilmiah harus angka lebih dari 1 sampai kurang dari 10. Berarti kita buat 1,23. Biar jadi 1,23 berarti harus digeser ke kiri 4. Berarti di sini hasilnya 1,2 kali 10 pangkat 4. Kenapa kok cuma 1,2? Karena hanya dibulatkan menjadi 2 angka penting. Tergantung permintaan soalnya ya. Kalau 3 angka penting ya 1,23 gitu. Kemudian 4,678 cm dibulatkan menjadi 2 angka penting jadi 4,7 cm. Contoh soal berikutnya. 2 buah benda saat ditimbang ternyata masing-masing bermassa 20,45 kg dan 15,2 kg. Jika 2 benda tersebut dijadikan satu, massanya adalah dia dijadikan 1. Artinya apa? Di sini dia dijumlahkan. Berarti kita pakai aturan penjumlahan angka penting. Oke, kita tuliskan. Berarti dijumlah ya, 20,45 ditambah 15,2 kg. Kita jumlahkan nih. Berarti hasilnya 35,65. Nah, jawaban ini terdapat 2 angka taksiran, tapi yang dipakai hanya yang depan saja. Berarti 35,6. Kita lihat tuh, belakangnya ternyata angka 5. Kita lihat lagi depannya, oh ternyata angka 6, angka genap, berarti tidak perlu dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya 35,6 kg.